Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan soleha. Kembali kita berjumpa di pelajaran Microsoft Word. Hari ini kita akan belajar membuat rumus di dalam tabel Microsoft Word. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia wal akhirat serta diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai mengerjakan sesuatu di Microsoft Word, pertama atur dulu margin dan ukuran kertas. Oke. Atas 3, bawah 3, kiri 4 cm, kanan 2,5 cm. Kemudian ukuran kertasnya kita pakai A4. Klik OK. Setelah itu kita atur spasinya. Line spacing optionnya, after dan before-nya dinolkan, kemudian line spacing-nya 1,5. Setelah itu kita perhatikan font-nya. Font-nya Times New Roman, judulnya 14. Oke. Nah, kita buat judulnya, kemudian kita buat tabel. Seperti pelajaran sebelumnya, kita buat tabel. Kemudian kita isi nilainya. Nah, sekarang kita belajar membuat rumus. Rumus jumlah, rumusnya sama dengan sum buka kurung, sel awal sampai dengan sel akhir, tutup kurung. Nah, ini rumus. Jumlah itu sum, rata-rata average, tertinggi max atau max, terendah min. Nah, dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya, kita ingin mencari jumlah. Jadi jumlah ini kita tidak menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel. Di Microsoft Word ini kita juga bisa mencari jumlah. Kita letakkan kursor di sel yang akan kita cari jumlahnya. Kemudian klik menu layout. Nah, di sebelah kanan itu ada formula. Kita klik formula, keluar jendela formula. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung. Ya. Sel awalnya kita menjumlahkan dari nilai PAI sampai nilai tahfiz. Nah, PAI ini ada di sel apa? Kita lihat kolomnya. Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, ini kolom D, ini kolom E, kolom F, kolom G. Nah, sel awalnya ada di kolom C. C-nya C berapa, baris ke berapa selnya ini berada. Ini baris 1, ini baris 2, walaupun barisnya lebar karena kita putar tadi teksnya. Ini cuma satu baris.
Ini 1, 2, 3. Ini berada di baris ketiga. Kolom C baris ketiga. Berarti rumusnya C3 sampai dengan, titik 2 itu dibaca sampai dengan. Jadi kita jumlahkan sel awalnya ini, sel akhirnya ini. C, D, E, F, G. Berarti sel akhirnya berada di sel G3. Ini kolom G, baris ketiga. Oke, jumlahnya 477. Kita lanjutkan. Kita klik formula lagi. Rumusnya sama dengan C4 sampai dengan G4. Kenapa C4? Karena yang kita jumlahkan ini sel awalnya ada di kolom C baris keempat. A, B, C. Barisnya 1, 2, 3, 4. Ya. Sel akhirnya G4. Terus Anissa berapa nilainya? Kita klik formula. Berarti ini C5 sampai dengan G5. Terus Ana C6 sampai dengan G6. Bitasha C7 sampai dengan G7. Begitu seterusnya. Nanti silakan dilanjutkan. Nah, sekarang kita coba cari rata-rata. Rata-rata rumusnya average. Kita buka jendela formula. Kita hapus ini. Kemudian di pas function ini ada pilihan di sini rumusnya. Ada ABS, N, average, count, dan lain-lain. Kita mencari rata-rata. Rata-rata rumusnya average. Nah, sel awalnya sama dengan jumlah tadi. Ini C3 sama sampai dengan G3. Oke. Ini pakai 0, biasanya nggak pakai 0 ya, 95. Terus berikutnya rata-rata, ini rumus jumlah, kita hapus, kita cari rumus rata-rata. Average C4 sampai dengan G4. Nah, berikutnya average C5 sampai dengan G5. Oke. Nah, ini seterusnya. Formula, kemudian rumus rata-ratanya average, C6 sampai G6. Oke, ini silakan dilanjutkan nanti. Nah, sekarang kita ke bawah. Ini tadi jumlah per siswa. Akila jumlah nilainya 477, rata-rata 95. Amanda jumlah nilainya 472, rata-rata 94. Anissa, oke, 470, rata-rata 94 juga. Ya, ini mungkin karena dibulatkan ya. Nilainya dibulatkan. Harusnya beda, ini karena nilainya dibulatkan. Oke, kita cari yang di bawah. Ini kita lebarkan dulu kolomnya. Oke, kita letakkan kursor di sini. Kita letakkan kursor di sini. Klik jendela formula. Untuk jumlah, nah kita perhatikan dulu. Ini yang kita jumlahkan.
Ini sel awalnya ini ada di kolom C baris kedua, ya, baris ketiga. Karena di atas ini tabelnya ada 2 baris nih di atasnya. Ini baris ketiga, C3. Terus jumlah siswa ada 15. 15 ditambah 2 berarti 17. Berarti ini C17. Nah, kita letakkan kursor di sini. Buka jendela formula. C3. Kita jumlahkan dari sel C3 sampai dengan C17. Oke, jumlahnya 1412. Kemudian ini berada di kolom D ya, D3 sampai D17. Terus ini kolomnya E, E3 sampai E17. Ini kolom F, F3 sampai F17. G, G3 sampai G17. Nah, selesai jumlah, sekarang kita cari rata-rata. Rata-rata rumusnya average. Average C3 sampai C17. Kemudian berikutnya sama dengan average D3 sampai D17. Yang berikutnya kolom E3 sampai E17. Oops, rumusnya salah. Ada salah ketik ya, kalau salah ketik ya seperti itu. Average E3 sampai E17. Oke, nanti selesaikan. Kita cari tertinggi. Gimana cara rumus tertinggi? Sama. Tertinggi itu rumusnya max atau max. Sama dengan max, buka kurung, C3 sampai dengan C17, tutup kurung, enter. Nah, berikutnya sama dengan max, buka kurung D3 sampai D17, tutup kurung, enter. Berikutnya sama dengan max, buka kurung E3 sampai E17, tutup kurung, enter. Oke, paling rendah 98 nilainya ya. Paling tinggi nilainya 98. Sekarang nilai terendah. Nilai terendah rumusnya min. Sama dengan min, buka kurung C3 sampai C17, tutup kurung, enter. Berikutnya sama dengan min, buka kurung D3 sampai D17, tutup kurung, enter. Oke, jadi seperti ini. Mencari jumlah rata-rata tertinggi terendah di Microsoft Word. Demikian pelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.